Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Jika Bu Dini bertanya sama kalian, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pagi ceria, sukses, Allahu Akbar. Anak-anakku, siswa kelas 6 Pulau Sulawesi, kita masih belajar melalui pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ. Walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus selalu semangat ya. Kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, ada baiknya siapkan terlebih dahulu buku tulis, buku paket, alat-alat tulis untuk mencatat hal-hal penting dari tayangan ini. Oh ya, apakah pagi ini kalian sudah murojaah Al-Quran? Apakah kalian sudah sholat duha? Apakah kalian hari ini sudah mendoakan orang tua kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya nak ya, dan Allah berikan kemudahan di hari ini. Baik, kita lihat materi tematik 6A, selamatkan makhluk hidup, bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai teks laporan hasil pengamatan. Yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu nomor 1, pengertian teks laporan hasil pengamatan, yang kedua, ide pokok dalam teks laporan, dan yang ketiga, ide pokok dan simpulan teks hasil pengamatan. Hasil laporan pengamatan berdasarkan KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Anak-anakku, kita lihat slide berikutnya, yaitu teks laporan pengamatan. Untuk membuat teks laporan pengamatan, yang harus kalian amati, yang pertama, mengamati sesuatu akan memberikan pengetahuan tentang yang diamati. Yang kedua, dalam mengamati hendaknya dicatat poin penting dari yang diamati agar tidak lupa. Yang ketiga, agar catatan pengamatan bisa dipahami oleh diri sendiri, harus dibuat dalam bentuk teks yang mudah dibaca dan dimengerti. Yang keempat, teks hasil pengamatan disebut sebagai laporan hasil pengamatan. Notnya di sinilah pengamatan terhadap sesuatu tentunya akan menimbulkan pemahaman terhadap yang diamati. Perhatikan contoh teks laporan pengamatan dengan judul teks bagaimana cara jagung berkembang biak. Di sini ada teks paragraf, ada terdiri dari 4 paragraf. Bagaimana cara jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Selain 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah, tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang terbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Paragraf yang ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik dan terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Untuk paragraf keempatnya, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah
akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Perhatikan, untuk menentukan teks bacaan, kita harus bisa menentukan ide pokok paragraf terlebih dahulu. Ingat, materi ide pokok paragraf, yang pertama kita yang menjadi awal pembicaraan dibahas di suatu paragraf. Ide pokok bisa dicari dengan bisa tertulis langsung atau tersurat, atau tidak tertulis dalam paragraf, atau disebut juga dengan tersirat. Bisa terdapat dalam satu kalimat dalam satu paragraf. Yang keempat, kalimat bisa panjang atau pendek. Perhatikan dari yang kalian baca atau yang tadi Bu Dini baca tentang teks bacaan bagaimana perkembangbiakan jagung. Di sini Bu Dini memilah ide pokok paragraf dari paragraf 1. Untuk paragraf 1 di sini jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Untuk paragraf 2, ide pokok paragrafnya Bu Dini petakan di sini, jagung dikembangbiakan dengan biji. Untuk paragraf 3, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Untuk paragraf 4, bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dalam berkembang menjadi jagung. Dan paragraf yang kelima, biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Ini adalah pemetaan dari ide pokok paragraf setiap paragraf yang ada di wacana. Baik, untuk materi selanjutnya kalian adalah materi tentang simpulan teks laporan. Untuk simpulan teks laporan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah mencari ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, menghubungkan masing-masing ide pokok agar menjadi kesatuan yang utuh. Yang ketiga, memeriksa kembali kesatuan ide pokok dengan masing-masing paragraf. Yang keempat, menuliskan kalimat baru yang lebih ringkas dari kesatuan ide pokok tersebut. Ini adalah contoh teks paragraf yang akan kita cari kesimpulannya. Jagung dijadikan sebagai bahan makanan pokok di beberapa negara karena mengandung karbohidrat. Banyak tahapan yang harus dilewati ketika menanam jagung dari biji hingga memanennya. Proses penyerbukan jagung pun melalui beberapa tahapan. Setelah proses penyerbukan jagung, masih melalui beberapa proses perkembangbiakan hingga bisa dikonsumsi manusia. Untuk membuat kesimpulan, kita bisa menyimpulkan dari paragraf yang tadi dibaca, salah satunya adalah jagung menjadi bahan makanan pokok yang mengandung karbohidrat di berbagai negara. Itu kesimpulan yang pertama. Atau yang kedua, pertumbuhan jagung melalui beberapa proses dari menanam sampai memanen. Untuk simpulan yang ketiga, proses perkembangan jagung hingga dikonsumsi manusia. Dan yang terakhir, simpulan yang keempat adalah tahapan proses penyerbukan jagung. Nah, sampai di sini anak-anakku solih-solihah. Semoga materi tentang ide pokok paragraf, tentang menyimpulkan teks dari sebuah paragraf, kalian bisa memahami materi untuk hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui WA atau telepon ke Bu Dini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.